Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Umar Sono. Dalam hal ini dipercaya untuk memberikan materi kuliah Manajemen Keuangan 2 ya, Manajemen Keuangan 2. Dalam pertemuan ini kita ada dua materi yang saya berikan. Yang pertama adalah dalam bentuk modul. Silahkan nanti modulnya di-upload, kemudian dipelajarin, dan ketika ada kesulitan silahkan bertanya atau chatting dengan kami. Bisa gunakan chatting, bisa gunakan WhatsApp, atau kalau pertanyaannya mungkin memerlukan jawaban yang panjang, gunakan email. Mari kita mulai belajar melalui video pendek, dilihat dan diperdengarkan semuanya. Pada semester genap ini, saya akan menyampaikan silabus atau materi yang digunakan dalam pembelajaran selama satu semester ke depan. Menurut dari akademik, silabus utama yang digunakan adalah ini bukunya, Arthur J. Keown dan kawan-kawan, ya, John D. Martin, William Petty, David Scott, ya. Ini ada buku 1 dan buku 2, ini bukunya. Kemudian ada lagi buku karangan Pak Martono dari Yogyakarta, tapi kebetulan saya nggak punya. Nah, untuk perkuliahan saya menggunakan beberapa buku. Di antaranya adalah Dr. Kashmir, ya, dari Dr. Kashmir. Kemudian Prof. Dermawan, ini bukunya, Manajemen Keuangan Lanjutan. Ini untuk melengkapi dari silabus yang sudah ditetapkan oleh kampus. Untuk pengayaan, saya memiliki beberapa buku yang saya mix dalam pembelajaran kita. Satu lagi adalah karangan Brigham Houston. Ini ada 2 buku, ya. Ada buku 1, buku 2. Kemudian saya juga menggunakan bukunya James Van Horn. Ini ada buku 1. Ini ada buku 2. Teman-teman nggak usah beli semuanya. Kalau memang ada rezekinya, boleh yang ditetapkan oleh kampus, yaitu tadi Arthur J. Keown, ya. Kemudian saya lengkapi karena saya belum lama ini kuliah di Universitas Indonesia. Buku yang digunakan adalah buku dari YAI, yaitu untuk ketika kita nanti akan mengambil kompetensi Charter of Accountant. Ini saya banyak studi kasus yang bagus dan kita sudah bahas. Nanti akan saya tambahkan dalam studi kasus atau dalam latihan-latihan. Oke, barangkali itu teman-teman mahasiswa semuanya. Banyak bukunya, tapi saya akan rangkum yang ketika memang diperlukan untuk memenuhi saja. Jadi tidak semua buku saya bahas. Yang relevan dengan kekinian, yaitu materi Manajemen Keuangan Lanjutan atau Manajemen Keuangan 2. Baik, saya masuk dalam materi yang nanti akan saya jabarkan secara gamblang di dalam modul, ya, dalam modul 1. Nanti teman-teman bisa unggah, nanti bisa dipelajarin, dibaca. Dan kalau mendapatkan kesulitan, teman-teman bisa menggunakan fasilitas chatting atau WhatsApp, atau kalau perlu untuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang panjang, bisa menggunakan email. Oke, baik. Saya akan singkat, ya, karena durasi kita nggak terlalu panjang. Nanti Anda bisa membaca di dalam modul, ya, modul 1 saya sudah siapkan.
Nanti teman-teman bisa upload ya, kemudian bisa dibahas dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Dan ketika ada sesuatu yang tidak jelas atau tidak paham, atau barangkali memerlukan penjelasan yang lebih rinci dari saya, bisa tadi menggunakan fasilitas yang tadi saya sebutkan di depan. Baik, sebelum kita masuk dalam materi yang lebih panjang, kita masuk dalam apa sih tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan. Sebelum kita masuk ke manajemen keuangan, ya, manajemen keuangan adalah bagian dari operasional perusahaan itu. Kita lihat dulu bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan atau badan usaha yang pertama adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau owner atau pemilik. Ya. Bagaimana cara memaksimalkan? Tentu saja dengan operasional perusahaan, yaitu bagaimana misalnya kita memberdayakan aset-aset yang dimiliki, misalnya kas, aktiva lancar, ya. Kemudian kas kita gunakan untuk apa? Untuk membeli bahan material misalnya, atau untuk membeli barang dagangan. Kemudian dari barang dagangan kita jual, ya, tentu saja ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, ketika kita beli barang satu unitnya 10.000, kita pasti akan menjualnya di atas 10.000. Karena ada memperhitungkan cost dan margin laba atau margin keuntungan yang kita inginkan. Misalnya jualnya 20.000, jadi kita ada margin 50%. Nah, dari margin itu nanti dikeluarkan biaya-biaya operasional, misalnya untuk biaya pengiriman, biaya penjualan, sehingga masih ada keuntungan sebesar 20%. Nah, itulah salah satu cara bagaimana kita memaksimalkan kekayaan atau maksimalisasi keuntungan. Yang kedua adalah meningkatkan nilai perusahaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan operasional perusahaan. Misalnya ketika berdiri, modal saham kita ada 1 miliar misalnya. Nah, dikatakan kalau nilai perusahaannya naik, jadi misalnya di awal tahun modal kita, equity kita 1 miliar, ketika kita operasi berjalan selama 1 tahun, mendapatkan laba 300 juta, berarti nilai ekuitas kita sekarang berubah. Yang tadi nilai modal awalnya 1 miliar, ditambah keuntungan 300 juta, menjadi 1 miliar 300 juta. Ini namanya nilai perusahaan meningkat dari 1 miliar menjadi 1,3 miliar. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi orientasi berpikirnya orang mendirikan perusahaan itu seolah-olah perusahaan akan berjalan terus, ya. Jadi berjalan terus-menerus, ya, selama hidupnya atau selama target-target waktu tertentu. Misalnya untuk perusahaan asing dibatasi 75 tahun misalnya. Tapi kalau perusahaan nasional atau perusahaan tradisional, kita tidak ada batas waktu. Sampai kapanpun kita bisa. Nah, mempertahankan kelangsungan hidup ini bagaimana caranya? Tentu saja akan melalui beberapa usaha. Kalau misalnya dalam membiayai operasional perusahaan, dalam 1 tahun misalnya diperlukan cost sebesar 500 juta, dan kita punya revenue, kita punya pendapatan 1 miliar, berarti kita ada surplus, ada kelebihan. Dari 1 miliar dikurangi biaya costnya 500 juta, masih ada dana cadangan atau laba sebesar 500 juta. Sehingga 500 juta ini bisa kita gunakan untuk operasional tahun berikutnya. Ini yang dimaksud dengan mempertahankan kelangsungan. Bagaimana kalau misalnya kita tidak punya penghasilan, tidak punya revenue? Ya tentu saja kelangsungan hidup perusahaan itu akan dipertanyakan. Kira-kira nyampe nggak untuk tahun depan? Inilah problem yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan, diantaranya adalah direktur, presiden direktur, komisaris, dan manajer keuangan, manajer produksi, manajer akuntansi, manajer penjualan, dan semuanya pemangku kepentingan.
Kemudian tujuan yang keempat adalah menciptakan citra perusahaan. Bagaimana misalnya perusahaan dibangun, semakin lama semakin namanya harum misalnya. Karena apa? Karena perusahaan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian perusahaannya dulu dari memiliki karyawan 10 orang, lambat laun menjadi 50 orang, ganti tahun menjadi 100 orang, dan lama-lama menjadi perusahaan raksasa. Sehingga citra perusahaan menjadi baik di mata masyarakat maupun di mata pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan tanggung jawab sosial. Jadi, meskipun perusahaan itu didirikan adalah berdasarkan profit oriented untuk mencari keuntungan, akan tetapi di sisi lain juga tidak menafikan bahwa perusahaan itu harus memiliki tanggung jawab sosial. Misalnya apa? Contohnya, sebagian keuntungan dari laba yang diperoleh, katakanlah 5% sampai 10% dipergunakan untuk mendirikan sekolahan misalnya untuk orang-orang yang tidak mampu, atau mendirikan tempat-tempat ibadah, gereja misalnya, masjid misalnya, atau untuk pemberdayaan ekonomi rakyat yang tidak mampu dengan membangun koperasi di sekitar masyarakat yang tempat kita bekerja, atau di sekitar pabrik atau kantor kita berada. Nah, tanggung jawab sosial ini bisa juga misalnya perlindungan terhadap konsumen. Maksudnya perlindungan bagaimana? Produk kita yang kita jual itu memang sudah terjamin mutunya, sehingga dibuat oleh bahan-bahan yang halal misalnya, ya, yang halal, kemudian yang bisa dikonsumsi dan tidak membahayakan oleh yang mengkonsumsinya, dibuat oleh bahan-bahan yang berkualitas dan tidak dibuat dengan barang-barang yang membahayakan oleh konsumen. Kemudian apalagi misalnya kita punya pabrik yang memproduksi asap polusi yang sangat besar misalnya, kita kendalikan. Sekarang sudah banyak alat ataupun sistem bagaimana untuk memperkecil polusi udara misalnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab sosial tadi bisa diwujudkan dalam bentuk reinvestasi profit. Misalnya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan 10 miliar, 5%-nya kurang lebih misalnya 1 miliar digunakan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat yang ada di sekitar pabrik misalnya, dengan mengajak mereka bekerja sama dalam bentuk koperasi atau sistem pembinaan terhadap pertanian, pembinaan terhadap perkebunan, pembinaan terhadap budidaya perikanan, atau membangun UMKM, atau memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap UMKM, atau dengan usaha-usaha kecil menengah yang lainnya. Inilah barangkali beberapa tujuan dari manajemen keuangan. Kemudian sebenarnya manajemen keuangan tadi apa sih yang menjadi prinsip, ya? Bagaimana kalau saya menjadi seorang manajer keuangan? Mungkin kita bicarakan lepas dari textbook yang sangat rumit yang bertele-tele. Jadi tugas utama dari seorang manajer keuangan itu adalah kalau ada dana, kalau ada duit, bagaimana menginvestasikan uang itu sehingga uang itu produktif dan menghasilkan laba atau menciptakan laba yang semaksimal mungkin. Tapi persoalannya ketika perusahaan tidak memiliki uang dan ingin mengerjakan sebuah investasi, akan mengerjakan sebuah proyek, bagaimana seorang manajer keuangan mencari dana yang semurah-murahnya sehingga nanti akan ada kelebihan dalam proyek tersebut. Ingat, di dalam mencari dana kita akan selalu ingat yang namanya cost of capital. Cost of capital atau biaya modal kerja. Jangan sampai revenue yang akan kita dapatkan lebih rendah daripada biaya kita mendapatkan dana. Tentu akan defisit atau rugi. Apalah artinya kalau sebuah proyek rugi?
Jadi yang harus dilakukan adalah seorang manajer keuangan ketika kita mencari sumber dana atau resource dana, harus mempertimbangkan, harus mengkalkulasi, harus menghitung bagaimana modal kita dapatkan dengan biaya atau dengan bunga yang seminimal mungkin, sehingga cost of capital di bawah dari revenue yang akan kita dapatkan, sehingga selisihnya akan menjadi selisih surplus atau mendapatkan keuntungan. Nah, di dalam melakukan semua itu, manajer keuangan harus memperhatikan yang namanya profit risk approach. Ya, jadi manajemen keuangan tidak sekedar hanya mengejar keuntungan, tapi juga harus mempertimbangkan ketika kita akan mengerjakan sebuah proyek, tidak hanya menghitung profit, tapi kira-kira risiko yang paling yang mungkin akan terjadi ketika proyek itu kita laksanakan. Kita juga harus mempertimbangkan itu. Jadi tidak semata-mata hanya laba, tapi juga risiko yang akan terjadi atau risiko yang harus kita tanggung, kita juga harus hitung masa-masa. Yang kedua, harus memperhatikan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah bagaimana mengatur cash flow, mengatur uang, cash on hand atau cash in bank, supaya ketika ada hutang-hutang yang jangka pendek yang jatuh tempo, perusahaan bisa membayar hutang tersebut tepat waktu, sehingga kita tidak mencederai perjanjian kontrak hutang. Kalau kita tepat waktu, tentu saja kredibilitas kita di mata kreditor, di mata perbankan, di mata investor, kita akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau kita sering melanggar kontrak hutang, ada hutang yang jatuh tempo, cash flow kita tidak ada, sehingga kita tidak mampu melunasi hutang pada waktunya, itu akan membuat kita menjadi tidak dipercaya oleh supplier, tidak dipercaya oleh kreditor, dan bahkan perbankan maupun investor. Inilah tugas penting dari seorang manajer keuangan. Ya, kembali lagi, kalau ada uang, bagaimana uang itu kita manage, kita atur, dan kita investasikan pada investasi yang tepat, yang mendatangkan revenue. Tapi kalau kita nggak ada uang, bagaimana kita mencari resource, mencari sumber pembiayaan yang murah, ya, yang murah kalau perlu bisa jangka panjang, sehingga revenue-nya akan tetap lebih tinggi dibanding cost of capital. Di antara itu menjadi hal yang penting bagi seorang manajer keuangan atau ilmu manajemen keuangan, ya, yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan. Menurut bukunya Arthur J. Keown, itu ada 10 prinsip manajemen keuangan yang sangat populer dan ini sering diaplikasikan dalam kehidupan perusahaan. Saya akan coba bacakan. Yang pertama adalah harus mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Maksudnya apa? Risiko yang mungkin terjadi dan pengembalian revenue yang akan kita dapatkan harus seimbang. Bahkan harus lebih ke arah revenue-nya lebih tinggi, sehingga ada laba. Kalau ada laba, berarti nilai perusahaan akan meningkat. Jadi, risiko itu menjadi sesuatu yang penting yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer keuangan sebelum memulai sebuah proyek investasi. Yang kedua harus dipertimbangkan adalah nilai waktu uang atau time value of money. Apa itu time value of money? Bahwa uang itu memiliki waktu, ya, yang diukur dengan tingkat suku bunga. Jadi semakin panjang waktu yang digunakan, berarti semakin banyak atau harus semakin tinggi bunga yang harus kita bayar, karena ada time value of money. Kemudian seorang manajer keuangan juga harus pandai memanage cash flow, ya. Maksudnya tidak semua uang harus diinvestasikan. Jadi tadi di depan saya sudah singgung, harus ada uang yang disisihkan atau disiapkan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang jatuh tempo.
sehingga kredibilitas perusahaan, kredibilitas kita di mata kreditor, di mata investor, di mata supplier, di mata pihak lain, pihak eksternal akan memandang kita orang yang bonafit, orang yang menepati waktu, orang yang menepati janji, ya, dengan tidak melanggar kontrak perjanjian hutang. Kemudian harus mempertimbangkan kondisi persaingan pasar, ya, karena proyek saja kita dapatkan tidak cukup ketika proyek tadi tidak akan mendatangkan manfaat atau tidak akan mendatangkan revenue buat perusahaan. Jadi kalau memang proyek tadi tidak akan menghasilkan keuntungan, untuk apa proyek itu kita kerjakan, maksudnya begitu. Kemudian pasar modal yang efisien, bahwa manajemen keuangan ketika kita membutuhkan modal eksternal, kita bisa mencari dana di pasar uang atau di pasar modal. Bisa, cuman dalam kenyataannya memang tidak semudah itu untuk mencari dana di pasar modal. Kenapa? Kita bisa menjual saham kita di pasar modal ketika perusahaan kita sudah go public. Sementara perusahaan yang masih private company itu belum bisa menjual sahamnya di pasar modal. Jadi ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Harus IPO dulu, ya. Harus IPO dulu, dikenalkan, dipublish, baru sahamnya kita jual. Kemudian konflik keagenan. Teori agensi mengatakan bahwa dalam kontrak antara pemilik perusahaan dan manajer sebagai agen tentu akan memiliki cost yang harus kita bayar. Karena apa? Tidak semua garis kebijakan yang digariskan oleh pemilik atau pemegang saham akan diaksep atau akan dilaksanakan oleh agen. Karena apa? Karena kepentingan mereka berbeda. Kalau pemilik modal maunya kekayaan perusahaan yang bertambah, nilai perusahaannya naik, tapi kalau agen sebagai pengelola perusahaan atau manajer yang dipercaya sebagai pengelola perusahaan pasti punya motif-motif yang lain. Yang paling banyak populer di dalam konflik keagenan adalah motif bonus misalnya. Bahwa manajer atau pemangku kepentingan punya kepentingan dengan bonus yang ingin didapatkan, yaitu dengan membuat laba yang tinggi. Kalau labanya tinggi, tentu saja bonusnya juga tinggi. Ini yang akan timbul adalah konflik keagenan. Konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan agen. Ini yang harus kita sikapi. Karena tidak semua kebijakan yang digariskan oleh pemilik itu akan dilaksanakan oleh agen. Karena berbeda kepentingan. Ingat, ada teori namanya teori asimetrik informasi, di mana agen atau manajer ada lebih banyak menguasai informasi-informasi yang ada dalam perusahaan. Sementara pemilik paling hanya laporan dari pihak manajemen, itu pun sifatnya hanya temporer, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, bahkan hanya setahun sekali dalam RUPS. Sementara manajer hari demi hari dia tahu perkembangan persis apa yang terjadi di perusahaan. Inilah yang namanya timbul asimetri informasi. Kemudian di samping konflik keagenan itu ada pembiasan, bias, dari kata bias, keputusan bisnis karena perpajakan. Jadi ini ada dua motif. Yang pertama adalah accounting agresif, yang kedua adalah tax agresif. Ketika ada kepentingan bahwa ingin tax agresif, mengecilkan pajak, pasti ada rekayasa yang namanya pembiasan laporan keuangan. Tapi di sisi lain, kalau manajemen punya motif untuk meningkatkan bonus, meningkatkan penghasilan mereka, adalah accounting agresif, menaikkan laba. Ini menjadi sebuah dilematis, sehingga dalam perusahaan sering ada konflik of interest antara pemegang saham sama manajer keuangan atau sama direksi manajemen perusahaan. Sehingga yang terjadi adalah pembiasan. Jadi laporan kepada pajak dibuat abu-abu atau bias. Kemudian
selanjutnya adalah tidak semua risiko yang ada adalah dapat didiversifikasi, dan dalam konteks menjalankan perusahaan, manajemen juga harus berperilaku etis, kemudian ada etika yang harus dibangun, yaitu etika bisnis di dalam menjalankan praktek atau operasional perusahaan. Disinilah peran dari manajemen keuangan sangat penting, karena lalu lintas uang, baik arus kas masuk, arus kas keluar, menjadi tanggung jawab di pundak manajer keuangan. Namun demikian, dalam satu kesatuan operasional, manajemen keuangan adalah bagian dari satu manajemen. Dalam artian, manajer keuangan juga harus membangun sinergi dengan manajer-manajer yang lain, karena tidak mungkin hanya manajer keuangan saja yang bekerja, yang lainnya tidak bekerja. Itu akan menjadi stuck atau menjadi sangat ironis sekali untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu memaksimalisasi keuntungan. Demikianlah barangkali resume dari materi pertemuan kita pertama pada malam hari ini, yaitu tentang manajemen keuangan, yang dalam pertemuan pertama ini kami berikan judul. Dalam modul pertama ini judulnya adalah konsep dasar dari manajemen keuangan. Untuk lebih jelasnya silahkan baca modulnya, kalau punya buku baca bukunya, kemudian diskusikan dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Ketika mendapatkan kesulitan atau kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kami. Barangkali demikian video pendek yang bisa saya berikan. Silahkan nanti diunduh dan dilihat dan disikapi dan dicermati mana-mana hal yang mungkin perlu dipertanyakan atau hal-hal yang tidak jelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.